Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Nugraha Septiawan. Saya akan di sini berusaha memenuhi tugas UAS, yaitu UAS untuk pilot plant, di mana akan mempresentasikan tentang perancangan pabrik metil akrilat dari asam akrilat dan metanol dengan proses esterifikasi dengan kapasitas 30.000 ton per tahun. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ini, berbagai kebutuhan dalam negeri belum sepenuhnya dapat dihasilkan dan dipenuhi sendiri. Nah, terutama kebutuhan pada bidang industri kimia, masih banyak bahan-bahan kimia yang masih diimpor dari negara lain begitu. Nah, dalam rangka mendukung pembangunan di negeri ini, khususnya dalam sektor industri kimia, maka perlu didirikan pabrik hulu yang dapat memberikan manfaat dalam perkembangan industri di Indonesia. Nah, metil akrilat merupakan produk antara yang banyak perkembangannya di Indonesia. Jadi metil akrilat ini dipakai biasanya dalam industri kertas, cat, dan tekstil, kemudian dan lain-lain. Terus kebutuhan metil akrilat ini dalam negeri akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan industri-industri yang ada, yang bahkan industri-industri ini memerlukan metil akrilat sebagai salah satu bahan utama dalam proses produksinya, sehingga pembangunan metil akrilat, pabrik metil akrilat ini diharapkan dapat mengantisipasi permintaan dalam negeri yang semakin meningkat dan dapat mengurangi impor dari negara-negara asing juga. Nah, selanjutnya itu kapasitas produk. Untuk kapasitas produknya dari pabrik ini akan mempengaruhi perhitungan teknis maupun ekonomis dalam perancangan pabrik. Nah, semakin besar kapasitas produksinya, maka kemungkinan keuntungannya juga semakin besar. Namun masih ada beberapa faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam penentuan kapasitas produksinya, seperti kebutuhan pasar dan ketersediaan bahan baku. Nah, untuk kapasitas untuk metil akrilat, untuk perancangan pabrik metil akrilat ini, yaitu dengan membutuhkan 30.000 ton per tahun. Nah, kemudian ada data impornya dari tahun 2004 sampai 2010, yaitu datanya seperti itu, bisa dilihat ya. Jadi untuk 2004 sebesar 13.000 lebih, 2005 sebesar 12.000 lebih, 2006 16.000 sampai 16.000 lebih, 2007 sampai 23.000 lebih, 2008 sampai 34.228, 2009 sampai 29.000 untuk, dan 2010 sampai 26.000. Nah, kemudian tinjauan pustakanya, yaitu proses pembuatan metil akrilat ini ada beberapa macam, yaitu menggunakan propilen, asam sulfat, dan asam akrilat. Dan beberapa proses yang ada perlu dipertimbangkan kelayakan pemakaian suatu prosesnya dalam perancangan agar pabrik yang dirancang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Nah, kriteria yang harus diperhatikan yaitu proses yang sederhana, peralatan yang digunakan sederhana, murah, dan mudah didapat. Terus kemudian kondisi operasi atau suhu dan tekanan yang tidak terlalu tinggi. Terus yang terakhir, bahan baku yang digunakan, yaitu jenis-jenis proses pembuatan metil akrilatnya. Itu harus yang perlu diperhatikan gitu. Selanjutnya yaitu kegunaan produk. Nah, secara komersial metil akrilat ini dengan grade kemurnian minimum 98,5%, sejauh ini digunakan secara luas dengan bahan pembuatan surface coating, tekstil, adhesif, dan sebagai bahan baku pembuatan polimer, yaitu polimetil akrilat. Secara persentase kegunaan metil akrilat dalam berbagai bidang yaitu adalah bahan pelapis 44%, adhesif 18%, tekstil 15%, akrilik fiber 9%,
kertas 5% dan 9%-nya untuk bahan yang lain-lainnya. Selanjutnya itu seleksi dan uraian proses. Untuk spesifikasi bahan bakunya, bahan baku asam untuk asam akrilatnya yaitu berbentuk cairan, kemurniannya 99%, kemudian impuritas airnya maksimal 1%. Terus kemudian ada metanol, bentuknya cair, kemurniannya 99,85%, kemudian impuritasnya 0,15%. Kemudian ada bahan pembantu yaitu asam sulfat, bentuknya cair, kemurniannya 98%, kemudian impuritas airnya 2%. Terus ada produk yaitu metil akrilat, bentuknya cair, kemurniannya 99,5% dan impuritasnya 0,5%. Kemudian ada konsep proses. Nah, yang pertama ada dasar reaksi. Proses pembuatan metil akrilat ini berlangsung di dalam reaktor alir tangki berpengaduk pada suhu 80 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm dengan bantuan katalis asam sulfat. Nah, reaksi asam antara asam akrilat dengan metanol adalah suatu reaksi substitusi gugus radikal yang mana organik dengan ion hidrogen yang berasal dari asam dengan putusnya ikatan karbonil oksigen atau ikatan alkil oksigen, maka terbentuklah air. Terus kemudian ada mekanisme reaksi. Nah, proses pembuatan metil akrilat dengan proses reaksi dilakukan dalam reaktor alir tangki berpengaduk. Di dalam reaktor ini terjadi reaksi sebagai berikut, yaitu esterifikasi suatu asam karboksilat berlangsung melalui serangkaian tahap protonasi dan deprotonasi, oksigen karbonil diprotonasi. Nah, dan kemudian alkohol nukleofilik menyerang karbon positif dan mengeliminasi air yang akan menghasilkan ester yang dimaksud. Nah, kemudian tahapan prosesnya ya, yang pertama ada unit penyiapan bahan. Penyiapan bahan itu berupa bahan baku yang tadi ada asam akrilat, metanol dan asam sulfat, yang dimana asam akrilat ini disimpan di tangki penyimpanan, metanol juga, dan asam sulfat juga. Nah, yang nantinya akan dipompa menuju reaktor pertama yang dipasang seri dengan reaktor kedua yang nanti beroperasi pada 80 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Kemudian ada unit reaksi. Nah, reaksi pembentukan metil akrilat dilakukan di dalam reaktor alir tangki berpengaduk yang disusun seri yang beroperasi secara isotermal pada 80 derajat Celcius. Perbandingan mol bahan baku asam akrilat dan metanol itu adalah 1:1. Sebagai katalisator digunakan asam sulfat 98%. Nah, reaksi yang terjadi bersifat eksotermis sehingga untuk menjaga kondisi eksotermis ini perlu dilakukan pengambilan panas. Nah, panas yang diambil ini dari dalam reaktor melalui jaket pendingin. Terus kemudian unit pemurnian produk. Tahapan ini tujuan untuk memperoleh produk metil akrilat. Untuk memperoleh metil akrilat hingga mencapai kemurnian sampai 99,5%. Hasil reaksi dari reaktor kedua yang dialirkan ini menuju dekanter yang beroperasi pada suhu 80 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm yang memisahkan antara fase atas atau ringan dan fase bawah atau berat. Nah, kemudian berikut ada diagram alir kualitatif untuk gambar yang pertama, dan gambar yang kedua yaitu gambar alir kuantitatifnya. Nah, kemudian untuk spesifikasi alat, yang pertama ada reaktor, yaitu dengan kode R
R01 dan R02. Nah, tugasnya yaitu mereaksikan metanol dan asam akrilat menggunakan katalis asam sulfat. Dan yang kedua itu ada dekanter yang tugasnya yaitu atau fungsinya yaitu memisahkan campuran berdasarkan kelarutannya. Nah, kemudian ada menara destilasi. Ada menara destilasi 1 dan ada menara destilasi 2. Di mana fungsinya yang pertama merecycle asam sulfat yang akan dikembalikan ke reaktor pertama. Terus yang kedua fungsinya yaitu memisahkan produk metil akrilat dan air dengan top produk larutan metil akrilat yang kemurnian 99,5%. Nah, kemudian ada kondensor, yaitu yang pertama fungsinya mengkondensasikan uap hasil atas destilasi 1. Terus yang kedua fungsinya mengkondensasikan uap hasil dari menara destilasi 2. Kemudian ada reboiler. Fungsinya menguapkan sebagian dari hasil dari menara destilasi. Kemudian ada akumulator, yaitu fungsinya menyimpan kondensat dari dekanter gitu. Terus ada tangki penyimpanan, yaitu fungsinya untuk menyimpan metanol selama 30 hari untuk tangki pertama. Tangki kedua menyimpan asam akrilat selama 15 hari. Untuk tangki terakhir menyimpan metil akrilat selama 30 hari. Kemudian ada heat exchanger, yaitu untuk menurunkan suhu campuran keluaran ACC akumulator 1 yang akan dibuang ke UPL. Itu untuk yang heat exchanger 1. Yang keduanya menurunkan suhu campuran keluaran yang akan disampaikan ke tangki penyimpanan metil akrilat dengan kemurnian 99,5%. Yang ketiga, yang terakhir, menurunkan suhu campuran keluaran pada reboiler 2 yang akan dibuang ke UPL. Terus ada pompa. Nah, pompanya di sini ada 6. Yang pertama fungsinya yaitu mengalirkan metanol dari tangki 1 ke reaktor 1. Pompa yang kedua mengalirkan metanol dari tangki 2 ke reaktor 1. Pompa ketiga mengalirkan hasil bawah dari reaktor 1 ke reaktor 2. Yang pompa keempat mengalirkan hasil bawah dekanter ke feed plate ke menara destilasi 1. Terus pompa kelima mengalirkan hasil atas dekanter ke feed plate menara destilasi 2. Kemudian yang terakhir yang keenam mengalirkan hasil atas menara destilasi 1 sebagai reflux dan menuju UPL. Terus yang terakhir mengalirkan hasil atas menara destilasi 2 sebagai reflux dan menuju tangki penyimpanan 4. Kemudian ada utilitas atau unit pendukung proses, yaitu dimana utilitas ini merupakan unit penunjang proses produksi untuk menjamin kelangsungan proses dalam suatu pabrik. Nah, unit pendukung proses yang terdapat dalam pabrik metil akrilat ini adalah ada unit pengadaan air, yaitu unit ini bertugas menyediakan dan mengolah air untuk memenuhi kebutuhan air sebagai berikut: air pendingin, air konsumsi umum dan sanitasi, air umpan boiler. Kemudian ada unit pengadaan sistem. Unit ini bertugas untuk menyediakan kebutuhan steam sebagai media pemanas untuk reboiler. Kemudian ada unit pengadaan udara tekan. Unit ini bertugas untuk menyediakan kebutuhan udara tekan untuk kebutuhan instrumentasi pneumatik. Untuk penyediaan udara tekan ini di bengkel dan untuk kebutuhan umum yang lainnya. Terus ada pengadaan listrik. Nah, unit ini menyediakan listrik sebagai tenaga penggerak untuk peralatan proses, peralatan utilitas, peralatan elektronik atau alat lainnya, maupun untuk penerangan begitu. Listrik yang disuplai ini dari PLN dan disediakan
generator juga sebagai cadangan apabila listriknya mati atau mengalami gangguan. Terus ada unit pengadaan bahan bakar. Unit pengadaan bahan bakar ini bertugas menyediakan bahan bakar untuk kebutuhan generator dan reboiler. Dan kemudian yang terakhir yaitu ada laboratorium gitu. Kemudian ada ini tata letak pabrik ya. Tata letak pabrik merupakan suatu pengaturan yang optimal dari seperangkat fasilitas-fasilitas dalam pabrik. Tata letak yang tepat sangat penting untuk mendapatkan efisiensi, keselamatan dan kelancaran kerja para karyawan serta keselamatan proses untuk mencapai kondisi yang optimal. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk tata letak pabrik. Yang pertama, pabrik metil akrilat ini merupakan perancangan awal sehingga penentuan layout dibatasi oleh bangunan yang ada. Terus yang kedua, kemungkinan keperluasan pabrik sebagai pengembangan pabrik di masa depan. Terus yang ketiga, faktor keamanan sangat diperlukan untuk bahaya kebakaran dan ledakan. Maka perencanaan layout yang selalu diusahakan jauh dari sumber api, bahan panas, dan dari bahan yang mudah meledak. Terus yang keempat, sistem konstruksi yang direncanakan adalah outdoor untuk menekan biaya bangunan dan gedung. Terus yang terakhir ada lahan terbatas sehingga diperlukan efisiensi dalam pemakaian dan pengaturan ruangan. Kemudian ada organisasi perusahaan. Nah, untuk organisasi perusahaan itu yang pentingnya yaitu ada pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, staf ahli, penelitian dan pengembangan, ada kepala bagian dan ada kepala seksi gitu. Nah, kemudian ada evaluasi ekonomi. Nah, pada perancangan pabrik metil akrilat ini dilakukan evaluasi atau penilaian investasi dengan maksud untuk mengetahui apakah pabrik yang dirancang ini menguntungkan dari segi ekonomi atau tidak. Bagian terpenting dari perancangan ini adalah estimasi harga dari alat-alat, karena harga digunakan sebagian besar untuk estimasi analisis ekonomi, di mana analisis ekonomi ini dipakai untuk mendapatkan perkiraan atau estimasi tentang kelayakan investasi modal dalam kegiatan produksi suatu pabrik dengan meninjau kebutuhan modal investasi, besarnya laba yang akan diperoleh. Lamanya modal investasi dapat dikembalikan dalam titik impas. Selain itu, analisis ekonomi ini juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah pabrik yang akan didirikan dapat menguntungkan atau tidak jika didirikan gitu. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Nah, dalam perancangan pabrik metil akrilat dari asam akrilat dan metanol dengan kapasitas 30.000 per tahun per ton, dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, berdasarkan tinjauan proses, kondisi operasi, sifat-sifat bahan baku dan produk, serta lokasi pabrik, maka pabrik metil akrilat ini tergolong untuk pabrik beresiko rendah. Kemudian yang kedua, pabrik metil akrilat berbentuk didirikan di daerah kawasan industri yang ada di daerah Cilegon dengan luas tanah sebesar 10 hektar dengan jumlah karyawan 122 orang dan beroperasi selama 330 hari per tahun. Kemudian pendirian pabrik yang terakhir, pendirian pabrik metil akrilat ini dengan kapasitas 30.000 per ton per tahun dilatar belakangi oleh pengurangan nilai import atau ketergantungan metil akrilat dari luar negeri, juga sebagai penyedia bahan baku bagi pabrik-pabrik lainnya, sekaligus sebagai wujud pemulihan ekonomi Indonesia dan untuk menghadapi era globalisasi. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.